Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Pancasila, Program Studi Teknologi Pangan Universitas Pelita Harapan. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofi Crosslat atau landasan filosofis. Pemikiran yang berupaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Renungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang di PUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI. Sistem filsafat itu merupakan proses yang berlangsung dari perenungan awal yang dicetuskan oleh para pendiri negara dan menjadi dasar untuk mengembangkan pikiran generasi yang akan mendatang. Oleh karena itu, kami akan melakukan wawancara dengan salah satu dosen pengampu mata kuliah Pancasila dari Universitas Atmajaya mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Selamat sore, Pak. Selamat sore, ya. Perkenalkan, kami itu mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pelita Harapan, Program Studi Teknologi Pangan. Nama saya Dipa Kalyanur Lim, bersama dengan rekan-rekan saya, Daniel G, Nadia Natasha, Devana Reta, dan Jonathan Daryanto. Untuk wawancara ini kami akan mewawancarai tentang apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sebelum mulai wawancara, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Iya, saya kira Anda sudah tahu dari nama saya ya. Saya Urbanus Werwin, mengajar di Atmajaya mungkin sekitar 4-5 tahun lah ya. Sebagai dosen honorer, sebetulnya dulu ajar logika karena background saya itu filsafat. Jadi saya pikir biar pengetahuan yang saya tekuni itu tidak mubazir ya, saya mengajar logika di Atmajaya, tetapi kemudian dipercayakan untuk mengampu mata kuliah Pancasila juga gitu ya. Lalu saya sebetulnya tetapnya di Untar, Universitas Tarumanegara, dulu mengajar filsafat manusia, filsafat ilmu, pengantar filsafat, logika di Fakultas Psikologi, tetapi belakangan saya pindah ke Fakultas Ekonomi dan mengajar mata kuliah etika bisnis dan sosiologi dan politik, lalu sekarang memegang mata kuliah Pancasila juga di ekonomi Untar. Di samping itu tidak tetapnya, honorernya apapun istilahnya itu di Atmajaya. Oke, Pak, baik. Sekarang langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Kalau Oke. menurut Bapak itu apa sih definisi dari sistem filsafat? Ya, saya orang filsafat. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, begini, filsafat itu kan kita mesti memahami segala sesuatu secara kritis, secara objektif, secara rasional. Nah, kalau istilah Pancasila sebagai sistem filsafat dari kacamata berpikir rasional itu sebetulnya rancu. Kenapa rancu? Kalau kita belajar filsafat, tidak ada yang kita kenal sebagai sistem Pancasila gitu ya. Sistem filsafat Pancasila. Hanya sekedar membahas istilah-istilah pokok filsafati atau cabang-cabang pokok filsafati di dalam kuliah Pancasila. Itu yang dikira sebagai filsafat Pancasila atau Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Jadi yang dijelaskan itu misalnya epistemologi Pancasila, metafisika Pancasila, aksiologi Pancasila. Ini adalah cabang-cabang filsafat. Epistemologi itu adalah filsafat tentang pengetahuan. Nah, kalau kita mau mengatakan bahwa Pancasila itu adalah sebuah sistem filsafat, kalau Anda belajar filsafat, Anda tidak akan kenal yang namanya sistem filsafat yang namanya Pancasila. Nah, saya sebetulnya mau mengatakan bahwa kita hanya bisa memahami Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Ya, filsafat dalam pengertian apa? Kan kita mengatakan Pancasila adalah sebuah sistem filsafat. Apa yang kita maksud dengan filsafat? Nah, secara umum sebetulnya ada dua pemahaman tentang filsafat.
filsafat sebagai ilmu itu seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pemahaman kritis, rasional, skeptis, argumentatif, ya, radikal, objektif tentang segala sesuatu. Kalau filsafat melihat ekonomi, jadinya adalah filsafat ekonomi. Kalau filsafat memahami secara kritis tentang manusia, hasilnya adalah sebuah filsafat tentang manusia. Kalau kita memahami Pancasila misalnya dari perspektif filsafat, maka hasilnya adalah sebuah filsafat tentang Pancasila. Itu artinya filsafat sebagai ilmu kita pakai sebagai perspektif, sebagai kacamata, sebagai pisau analitis kita untuk melihat Pancasila. Dan itu hampir tidak mungkin karena di dalam filsafat itu ya hampir semua filsuf sepakat bahwa mereka tidak akan sepakat. Sementara Pancasila kan sudah disepakati sebagai dasar negara kan gitu. Filsafat dalam pengertian sebagai proses dan hasil permenungan yang mendalam tentang cita-cita, keutamaan, atau hasrat moral dalam kehidupan bersama yang tercermin di dalam 5 sila. Nah, tetapi kita saya kira hanya bisa mengatakan bahwa Pancasila adalah sebuah filsafat dalam pengertian filsafat sebagai sebuah aktivitas, sebagai sebuah proses permenungan untuk menangkap keutamaan, kebajikan moral yang tercermin di dalam 5 sila Pancasila untuk diterapkan di dalam kehidupan personal dan kehidupan sosial di tengah masyarakat. Dalam arti itu ya, Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat, ya kalau Anda belajar filsafat, Anda tidak akan menemukan yang namanya sistem filsafat Pancasila. Sistem filsafat itu ya apa ya, misalnya dari sistem itu kalau kita memahami sesuatu secara sistemik itu artinya bahwa cara pandang kita itu menyeluruh keseluruhan perspektifnya. Lalu sebuah sistem itu mesti terdiri dari sub-subsistem yang lebih kecil yang membangun sistem itu sebagai sebuah keseluruhan. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Pancasila itu adalah sebuah sistem filsafat, buat saya sih istilah itu cuma sekedar gagah-gagahan, tapi isinya nggak ada. Nah, boleh Pancasila adalah sebuah sistem, tapi jangan pakai sistem filsafat. Pakai saja sistem Pancasila atau Pancasila dalam perspektif sistemik. Artinya, kita ingin melihat Pancasila dari perspektif bagian-bagian pokok yang menyusun Pancasila itu secara keseluruhan. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi berdasarkan dari yang saya tangkap, jadi sistem filsafat itu adalah pemahaman sesuatu secara kritis, objektif, dan juga rasional. Nah, dan jadi itu intinya tidak ada sistem filsafat, yang ada itu hanyalah cara berpikir Pancasila dari sudut pandang filsafat. Oke, jadi, karena Pancasila ini merupakan sebuah ideologi yang merupakan dasar negara kita. Jadi itu boleh ada sistem Pancasila, tapi dianggap sebagai sistem Pancasila, bukan sebagai sistem filsafat. Bukan sistem filsafat, ya. Iya, dan juga bisa dianggap sebagai sistem etika yang menentukan cara hidup kita. Iya. Oke, ya terima kasih Pak. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan. Oke Pak, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa Pancasila memang bukan sebagai sistem filsafat, tapi Pancasila bisa dilihat dari sudut pandang filsafat. Boleh. Kira-kira apa sih ya kalau misalkan pentingnya Pancasila jika dilihat dari sudut pandang filsafat? Oh penting, gini. Soekarno ketika berpidato di tanggal 1 Juni yang menandai lahirnya Pancasila, itu Soekarno mengatakan bahwa kita ingin mencari dasar untuk Indonesia yang merdeka ini, dan Indonesia mesti dibangun atas dasar itu gitu ya. Karena Soekarno mengatakan bahwa apa yang dia sebut, dia
kemukakan, dia persembahkan di dalam Pancasila, itu bukan ciptaannya Soekarno, tetapi buah kesadaran historis, ya, kesadaran historis atas nilai-nilai yang sudah mengakar kuat di dalam tradisi masyarakat Indonesia sendiri. Berarti bisa dikatakan bahwa itu nilai-nilai yang nantinya akan menjadi dasar dari negara kan? Tidak hanya nantinya, karena sudah dianggap sebagai bagian dari tradisi masyarakat Indonesia. Kasarnya itu sudah dipraktekkan. Cuma di rumusan formalnya dipersembahkan dengan nama Pancasila. Oke Pak, jadi kalau yang saya dengar nih dari secara keseluruhan tuh, kalau Pancasila tuh tidak bisa dipandang sebagai sistem filsafat, tapi hanya dari sudut atau perspektif filsafat. Dan untuk secara keseluruhan tuh, Pancasila tuh sebagai dasar acuan dari segalanya, dan kita harus mempertimbangkannya secara lebih lanjut dan berpikir lebih lanjut secara kritis agar tidak salah pemahaman dan supaya kita bisa mengerti lebih dalam ya Pak. Seperti itu ya. Oke. Ya, itu bisa. Oke. Tampaknya untuk itu saja sekian dari wawancara kami. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah hadir pada kesempatan ini. Setelah wawancara dengan narasumber, saya tergerak untuk menghidupkan Pancasila yang merupakan nilai-nilai filosofis bangsa ini di dalam kehidupan saya sehari-hari. Setelah wawancara serta membaca materi-materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, saya dapat menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan nilai-nilai yang dipakai sebagai acuan kehidupan dan aspek lainnya, dan merupakan Pancasila yang dipahami secara objektif, rasional, dan kritis. Maka dari itu, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan. Pancasila ini berasal dari tradisi dan kehidupan masyarakat sejak dulu, yang lalu disimpulkan menjadi 5 nilai. Jadi dari hasil wawancara tersebut, yang saya pelajari adalah bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat itu merupakan hasil perenungan mendalam dari tokoh-tokoh negara yang bersifat logis, koheren, menyeluruh, dan sebagainya, yang bersumber dari masyarakat Indonesia dan menjadi pedoman hidup dari dulu hingga sekarang bagi kita. Dan nilai-nilai Pancasila tersebut dipergunakan untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut dan juga kebalikannya, sehingga menciptakan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang positif. Dari wawancara yang dilakukan, saya mempelajari bahwa kurang tepat jika mengatakan Pancasila sebagai sistem filsafat. Namun kita bisa melihat Pancasila dari sudut pandang filsafat. Jika kita mengatakan Pancasila sebagai filsafat, bisa diartikan sebagai proses permenungan untuk menangkap nilai-nilai setiap sila Pancasila dan menerapkan dalam kehidupan personal dan sosial di tengah masyarakat. Jadi dari wawancara tersebut saya mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat itu merupakan Pancasila yang dipandang dari sudut perspektif filsafat. Dan Pancasila itu juga merupakan dasar dari cara bertindak dan juga cara